Pupil mata Wang Lin menyempit. Dengan tenang ia berkata, "Mozi." "Saya." Pria itu melepas topengnya, menatap Wang Lin sambil tersenyum tipis. "Saudara Daniu, kau masih belum menjawab pertanyaanku." Dialah orang yang pernah ditemui Wang Lin di kuil pada malam hujan itu, sosok yang kala itu berbicara tentang hidup dan mati. Wang Lin menghela napas pelan. "Masa depanku bukan di planet Suzaku." Kini ia mengerti mengapa kristal putih itu sempat terbang ke arahnya. Pasti ada hubungannya dengan pria ini. Mozi menatapnya lama, lalu menggeleng pelan dengan nada menyesal. "Sayang sekali. Karena kau tidak mau, aku pun tak akan memaksa." Sesaat kemudian, matanya diselimuti kebingungan yang aneh, seolah pikirannya mengembara. Tatapannya lalu beralih pada Yun Kuezi. "Demi klan abadi terabaikan, sepertiga planet Suzaku bisa menjadi milikmu. Namun, setiap 1000 tahun, kau harus menyerahkan tengkorak anggota klan berdaun 9 atau lebih tinggi. Yun Kuezi, apakah kau setuju?" Hati Yun Kuezi terasa getir. Ia tahu tak punya hak untuk menolak. Orang ini mewakili aliansi kultivasi, sementara klannya tidak punya peluang melawan. Dengan berat hati ia mengangguk, tubuhnya seolah menua seketika, dan sorot matanya redup. Tepat saat itu, laut di bawah mereka bergejolak. Makam Suzaku mulai runtuh lagi. Gelombang besar mengguncang, namun Mozi mengangkat tangannya. Kristal putih di genggamannya memancarkan cahaya terang, menyelimuti lautan, lalu menyebar ke seluruh makam bagaikan puluhan ribu kuda liar yang berlari di permukaan air. "Tutup," serunya pelan. Sekejap kemudian, keruntuhan berhenti. Tanah yang retak kembali menyatu, patahan yang terbuka kembali tertutup. Hanya dalam 10 tarikan napas, seluruh makam Suzaku pulih seperti sedia kala. Mozi memandang kristal putih itu sekali lagi, lalu melemparkannya ke laut hingga tenggelam tanpa jejak. Setelah itu, ia menunjuk mayat Zhu Kuezi. Dari antara alis mayat itu, melayang sebuah kristal berbentuk hati yang penuh retakan. Namun, retakan-retakan itu menutup dengan sendirinya, dan dalam hitungan 3 napas, kristal itu kembali utuh. "Suzaku berikutnya," gumam Mozi. Tatapannya melintas melewati Wang Lin, lalu berhenti pada You Wutai. Jantung You Wutai berdebar kencang. Tubuhnya gemetar menahan rasa gembira. "Garis keturunan naga hijau. Kau memang kandidat yang layak, tapi, sayang sekali kultivasimu belum mencapai tahap transformasi jiwa." Pandangan Mozi bergeser ke arah Zixin, yang tengah berkultivasi di samping You Wutai. Tungku kultivasi, berkat keberuntungan, dia berhasil membalikkan keadaan. Jarang sekali hal seperti ini terjadi. Tatapan Mozi berkilat seolah telah mengambil keputusan. Wajah You Wutai muram. Ia tahu, dengan tingkat kultivasinya sekarang, harapan menjadi Suzaku hanyalah mimpi. Wang Lin yang memperhatikan Zixin, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang aneh. Ia teringat hubungan Zixin dengan Qian Feng. Meskipun ia tidak tahu pasti apa yang terjadi, jelas bahwa Zixin dulu adalah tungku kultivasi milik Qian Feng. Kini, setelah kematian Qian Feng, kekuatan aneh itu justru berpindah padanya. Mantra yang bisa membuat tungku mencuri milik gurunya, benar-benar aneh dan misterius. Tapi pasti ada kelemahannya. Wang Lin mengerling ke arah Yun Kuezi, yakin hal ini ada hubungannya dengan dirinya. Ia lalu berkata, "Tuan utusan." Mozi menatapnya. Meskipun dia belum mencapai transformasi jiwa, bukan berarti dia tidak akan pernah mencapainya, ujar Wang Lin tenang. Ucapan itu membuat Zixin membuka matanya. Tatapan dingin langsung diarahkan padanya. Aura kuat yang berasal dari Qian Feng jelas terasa. "Wang Lin, apa maksudmu?" serunya. Dengan tatapan datar, Wang Lin menjawab, "Junior, saat aku mulai berkultivasi, kau bahkan belum lahir. Bau susu ibumu pun belum kering." "Diam." Mata Zixin berkilat marah. Ia bangkit, aura transformasi jiwa tingkat menengah meledak dari tubuhnya. "Wang Lin, saat itu kau melemparkanku ke celah spasial, hampir membuatku mati. Aku menyimpannya di hatiku. Dulu kultivasimu lebih tinggi dariku, tapi sekarang bendera jiwa 1 miliar jiwamu sudah hilang. Kau hanya berada di tahap awal transformasi jiwa. Jika aku ingin membunuhmu, cukup dengan 1 serangan." Namun Wang Lin menatapnya dengan dingin, nada suaranya syarat ejekan. "Lalu bagaimana jika aku setuju menjadi Suzaku berikutnya?" Zixin terdiam,
wajahnya berubah pucat. Dalam hatinya, ia sadar bila Wang Lin benar-benar memegang segel Suzaku, ia takkan sanggup melawannya. Meski tubuhnya kini sekuat Qian Feng, ketakutan pada Wang Lin masih tetap ada. Mo Zi tersenyum tipis. Kakak Daniu, apakah kau ingin menjadi Suzaku berikutnya? Wang Lin menggeleng. Jika aku menjadi Suzaku, aku hanya akan menyerahkannya kepada dia. Ia menunjuk Yo Wutai. Yo Wutai gemetar, matanya berkaca-kaca penuh rasa terima kasih. Mo Zi hanya tersenyum samar. Baginya, gelar Suzaku hanyalah hal sepele. Ia menunjuk Yo Wutai, lalu kristal berbentuk hati itu melesat dan masuk di antara alisnya. Berdiam dirilah selama 1 tahun dan pahami segel Suzaku. Mulai sekarang, kaulah Suzaku ke-15. Namun, segel pada kristal planet kultivasi tetap kubiarkan apa adanya. Ucapannya diiringi kibasan lengan, dan Yun Kuezi serta Zixin pun menghilang. Tubuh Yo Wutai perlahan tenggelam ke laut, meninggalkan hanya Wang Lin dan Mo Zi di sana. Wang Lin menunduk hormat. Terima kasih banyak. Mo Zi tertawa. Saudara Daniu, kelak aku mungkin membutuhkan bantuanmu. Saat itu tiba, jangan menolakku. Aku harus pergi melapor ke aliansi kultivasi. Jika ada kesempatan, kita akan bertemu lagi. Namun Wang Lin menggeleng. Tuan utusan, aku masih ada urusan di makam Suzaku. Mo Zi mengangkat tangan, menciptakan simbol merah di udara. Ingat simbol ini. Saat kau ingin pergi, gunakan energi spiritualmu untuk membentuknya. Kau akan bebas meninggalkan tempat ini. Selesai berkata, ia menatap Wang Lin sekali lagi, lalu melangkah pergi dan menghilang tanpa jejak. Kini, hanya Wang Lin yang tersisa. Ia bergumam dalam hati, aku telah mendapatkan pecahan jiwaku dan milik Wan Er. Suzaku berikutnya adalah Yo Wutai, dan dia berutang budi padaku. Dia pasti akan menjaga orang-orang yang kukenal. Karena itulah aku memilih dia. Dengan begitu, aku tak lagi punya kekhawatiran. Setelah termenung sejenak, Wang Lin melesat pergi. Tak lama, 3 cahaya hitam mendekat. Mereka berubah menjadi 3 jiwa utama, salah satunya adalah Qilin. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Ia mengibarkan bendera jiwanya, menyerap ketiganya masuk. Liu Mei ini benar-benar lihai. Dikejar 4 jiwa utama, tapi masih bisa menghancurkan salah satunya. Dia sudah keluar dari makam Suzaku. Begitu aku pergi dari sini, aku harus membunuhnya. Sorot matanya penuh niat membunuh. Aku tak punya dendam besar dengannya, tapi dia terus menentangku. Bahkan bersekongkol dengan Qian Feng untuk membunuhku. Perempuan ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kenangan, mimpi, dengan Liu Mei tak memengaruhi keputusan Wang Lin. Seperti kata Liu Mei sendiri, selain Limuan, Wang Lin tidak pernah berbelas kasih, bahkan kepada perempuan. Kerugian kali ini memang besar. Hanya tersisa 3 jiwa utama, sementara pecahan-pecahan jiwa telah hancur. Bendera jiwa jauh melemah. Namun dengan jiwa yang cukup, bendera itu bisa dipulihkan. Sayangnya, jiwa pengembara tidak bisa digunakan. Kristal planet kultivasi terlalu penting. Menggunakannya untuk mengembangkan alam Ji hanyalah kebohongan. Saat ini, yang terpenting adalah menemukan Suliguo dan merebut pedang setengah bulan itu. Wang Lin segera berubah menjadi asap hijau, melesat cepat ke kejauhan. Akhir dari urusan makam Suzaku. Klan Terabaikan tak bermoral, di bawah pimpinan Yun Kuezi, memilih mundur ke barat laut dan menetap di sebuah benua terpencil, menghindari hubungan dengan para kultivator. Perang besar di planet Suzaku telah memakan banyak korban. Banyak sekte menjadi lemah dan mulai merekrut murid baru secara besar-besaran, bahkan yang sebelumnya tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Beberapa pemuda berbakat bahkan dipaksa keluar dari rumah mereka, diperlakukan bagai harta karun, dan dilatih langsung oleh para tetua untuk menjadi inti sekte di masa depan. Kini, di planet Suzaku hanya tersisa 1 kultivator ascendan tahap awal, leluhur sekte Earth Shattering. Ia menghabiskan hidup dalam kultivasi tertutup, tidak peduli dunia luar. Meski tidak senang dengan penunjukan Yo Wutai sebagai Suzaku, ia pun tak berdaya menentang keputusan utusan aliansi kultivasi. Setahun kemudian, Yo Wutai keluar dari makam Suzaku. Kultivasinya baru mencapai puncak tahap akhir pembentukan jiwa. Namun dengan segel Suzaku, ia mampu mengancam para kultivator transformasi jiwa.
Ia menjadi orang dengan tingkat kultivasi terendah yang pernah menyandang gelar Suzaku. Menyadari kelemahannya, ia segera menutup diri untuk berkultivasi di Gunung Suzaku. Planet Suzaku perlahan kembali menunjukkan tanda-tanda kedamaian yang dulu hilang. Jauh dari planet Suzaku, Liu Mei melesat di kehampaan, cahaya ungu keemasan bersinar di bawah kakinya. Ekspresinya terlihat sangat buruk. Wang Lin, Liu Mei menggigit bibir bawahnya dengan kuat, tubuhnya melesat menembus ruang bagai sambaran petir. Kalau bukan karena guru diam-diam memberiku jiwa keempat, aku takkan mungkin bertahan melawan keempat jiwa utama itu. Dari dahinya, kilatan cahaya ungu keemasan berpendar, menampakkan bayangan jarum tipis yang terus berkelebat. Tatapan Liu Mei menjadi dingin. Wang Lin, saat kita bertemu lagi, aku tidak akan selemah dan semenyedihkan ini. Domain 1000 ilusi yang kejam akan berubah menjadi domain iblis 10.000 ilusi. Saat itu kau bahkan takkan bisa mengenaliku. Ucapannya bergema, lalu sosoknya menghilang di antara lautan bintang. Namun, Liu Mei bukanlah satu-satunya yang meninggalkan planet Suzaku. Ada seorang gadis lain yang juga melesat cepat menembus ruang angkasa. Ia mengenakan kerudung ungu, wajahnya teduh, tatapannya tenang. Dialah Zixin. Planet Suzaku. Negara Chu. Sekte Awan Langit. Di dalam sebuah villa tempat Li Muan pernah lama tinggal, tampak seorang pria duduk diam. Ia mengenakan jubah putih, rambut hitamnya tergerai bebas di belakang. Sekilas penampilannya biasa saja, namun auranya menyimpan misteri yang membuat orang sulit melupakannya. Matanya jernih seperti mata anak kecil, namun dalam seketika bisa terasa begitu dalam, membuat siapapun mudah tenggelam di dalamnya. Saat ini, ia duduk tenang sambil menatap keluar jendela. Di halaman luar, seekor harimau besar berbaring malas sambil berjemur. Sesekali ia membuka mata, menggeram pelan, lalu membalikkan tubuhnya agar perutnya ikut tersapu hangat matahari. Tak jauh dari sana, di bawah naungan pohon, duduk seorang gadis dengan posisi lotus. Gadis itu tampak polos, kepolosannya justru menambah daya tarik. Ia tengah berkultivasi, dua aliran uap putih keluar dari hidungnya, melayang perlahan di atas kepalanya. Pria di dalam villa itu bukan lain adalah Wang Lin. Setahun lalu, Wang Lin meninggalkan makam Suzaku dan kembali ke Chu. Sesampainya di sana, ia langsung memasuki kultivasi tertutup selama setahun penuh. Selama setahun itu, ia berhasil menyembuhkan semua luka dari makam Suzaku. Tingkat kultivasinya pun meningkat sedikit demi sedikit. Meski belum menembus tahap tengah transformasi jiwa, kekuatan di tahap awal transformasi jiwa miliknya kini jauh lebih stabil. 7 hari lalu, Suzaku Yowutai mengundangnya menghadiri upacara pengangkatannya. Namun, Wang Lin menolaknya. Yowutai tidak memaksa, ia hanya berjanji, selama dirinya masih hidup, semua teman Wang Lin akan hidup damai. Wang Lin mengalihkan pandangan dari jendela. Ia menepuk tas penyimpanannya. Seketika pedang surgawi melayang muncul di hadapannya. Bersamaan dengan itu, sebuah bila berbentuk bulan sabit ikut terbang keluar, berputar-putar riang mengelilingi pedang surgawi itu. Guru, nomor 4 sudah berhasil kujinakan. Nomor 4, cepat beri salam pada guru. Suara Suliguo terdengar dari dalam pedang surgawi. Asap hitam mengepul keluar, membentuk wujudnya yang tampak sangat bangga. Pedang bulan sabit itu bergetar, lalu mengeluarkan asap biru pekat yang perlahan menjelma menjadi sosok anak laki-laki samar. Ia membungkuk pada Wang Lin dan mengirim pesan ilahi, "Salam." Wang Lin terdiam sejenak, diam-diam merasa takjub pada Suliguo. Awalnya ia tidak mengerti mengapa Suliguo begitu cocok dengan pedang bulan sabit itu. Bahkan hingga pedang tersebut selalu mengikuti Suliguo kemanapun ia pergi. Meski Wang Lin belum bisa sepenuhnya mengendalikan pedang itu, setiap kali Suliguo dalam bahaya, pedang bulan sabit pasti turun tangan membantu. Hal ini membuat harga diri Suliguo melonjak. Jika bukan karena ia takut pada Wang Lin, mungkin sudah lama ia memberontak. Namun, entah mengapa pedang itu sangat menyukai Suliguo. Wang Lin pun memanfaatkan hal tersebut untuk mengendalikan pedang itu melalui Suliguo. Setahun terakhir, Wang Lin mencoba menyelidiki asal-usul pedang bulan sabit ini. Fragmen jiwa siapakah yang cukup kuat untuk membentuknya? Sayang, hingga kini ia belum menemukan jawabannya. "Guru, saya akan membawa nomor 4 jalan-jalan," kata Suliguo sambil bergegas keluar jendela, disusul pedang bulan sabit yang berdengung riang sebelum lenyap di langit.
Wang Lin menghela napas dan menyentuh tas penyimpanan lagi. Masih banyak benda di dalamnya yang perlu disempurnakan sebelum ia pergi. Perjalanannya ke planet Tianyun kali ini penuh ketidakpastian, ia tidak tahu apa yang menantinya di sana. Saat ia merenung, suara arogan tiba-tiba bergema di telinganya. Wang Lin, cepat datang dan lihat hasil penyelidikan yang kau minta. Aku ada di luar kota Phoenix, desa Mulberry. Tapi ingat, jangan ganggu aku lagi dengan urusan remeh begini. Hidupku sebagai raja terlalu nikmat untuk diganggu. Suara itu milik Situnan, penuh kegembiraan sebelum lenyap begitu saja. Wang Lin tersenyum tipis. Ia teringat kembali, saat keluar dari makam Suzaku, ia dan Situnan sempat berencana kembali ke Chu bersama. Namun, di perjalanan, Situnan malah tergoda oleh sebuah istana fana. Hasratnya untuk jadi raja muncul, dan entah bagaimana, keesokan harinya ia benar-benar diangkat menjadi seorang raja. Sejak itu, ia hidup bebas dan riang, meski tetap berpesan pada Wang Lin agar memberitahu kapan saatnya mereka meninggalkan planet ini. Wang Lin berdiri, membuka pintu, dan melangkah keluar. Gadis di bawah pohon, yang tengah berkultivasi, segera membuka matanya. Melihat Wang Lin, ia tersenyum cerah dan berkata gembira, "Paman, bagaimana menurutmu kecepatan kultivasi Roer?" "Aku sudah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi." Gadis itu adalah Yoru. Setahun lalu, begitu Wang Lin kembali ke Chu, ia memanggil keluar pagoda dan melepaskan Yoru bersama Little White. Yoru meminta Wang Lin mengajarinya berkultivasi. Akhirnya, Wang Lin memberinya mantra kondensasi Qi. Dalam setahun, gadis itu tumbuh cepat, membuat Wang Lin sering teringat pada Lim Wan saat melihatnya. "Paman, ada apa?" tanya Yoru heran. Ia sama sekali tidak tahu tentang Lim Wan. Semua pengetahuannya sudah dihapus oleh Wang Lin. Wang Lin tersenyum lembut, menyentuh rambut Yoru. "Paman sudah semakin tua. Melihatmu membuatku teringat pada seseorang." Yoru tertawa renyah seperti denting lonceng. "Paman tidak tua. Kemarin saja ada adik magang yang mengira paman kakak laki-lakiku." Wang Lin hanya tersenyum samar. Ia tahu Yoru hanya menghiburnya. "Paman sudah berkultivasi selama 600 tahun. Bagaimana mungkin tidak tua?" bisiknya dengan nada syarat waktu. 600 tahun perjalanan kultivasi, dari manusia biasa tanpa nama, hingga kini menjadi penentu Suzaku berikutnya. Kadang, ia merasa semua ini hanya mimpi panjang. "Ruer, apakah kamu masih ingat orang tuamu?" tanya Wang Lin. Tubuh Yoru bergetar, wajahnya bingung. Setelah lama terdiam, ia berkata pelan, "Hanya ingatan samar." Tatapan Wang Lin dipenuhi rasa bersalah. Jika bukan karenanya, Yoru pasti tumbuh bersama orang tuanya, menikmati masa kecil yang hangat, bukan hanya ditemani seekor harimau. "Ruer, paman akan mengantarmu pulang," katanya lembut. Dengan satu kibasan lengan bajunya, awan muncul di bawah kaki mereka, terbang membawa Yoru. Little White segera bangkit, meraung keras, lalu melompat mengikuti mereka di langit. Di atas awan, Yoru menggigit bibir bawahnya. "Paman, apakah paman sudah menemukan orang tuaku?" "Aku sudah menemukannya. Ingatlah, setelah kau bertemu orang tuamu, kau harus berbakti. Kasih sayang orang tua adalah cinta pertama yang dimiliki seorang anak. Jika kau tidak bisa berbakti, kau tidak layak disebut manusia." Yoru mengangguk. Namun ragu membayang di matanya. "Paman, bukankah paman pernah bilang akan membawaku pergi meninggalkan planet Suzaku?" Wang Lin menatapnya lama, lalu menghela napas. "Ruer, takdir kita berakhir di sini." "Paman." Yoru terisak, tubuhnya gemetar, matanya memerah, air mata membasahi wajahnya. "Jangan bicara lagi," suara Wang Lin terdengar berat. Awan di bawah mereka pun melesat lebih cepat. Di belakang, Little White meraung keras, bertekad untuk tidak tertinggal. Dalam hatinya ia bergumam, "Kau bermimpi kalau mengira bisa menyingkirkanku dengan mudah. Bahkan jika harus batuk darah, aku akan tetap mengejarmu."